I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu. Wah, netizen yang satu ini nih, nulisnya caps lock dan diakhiri tanda seru di akhir komentar. Kita kawal kasus ini sampai tuntas agar para pelaku jera dan gak ada lagi kasus seperti ini. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Netizen oh Netizen bersama saya Anseli Natasha. Sahabat Kompas TV, selama sepekan ini nih, proposal tentang perdamaian Rusia dan Ukraina yang diajukan oleh Prabowo menjadi sorotan netizen. Tapi nggak cuma itu, kerusuhan yang terjadi antara dua kelompok massa di Taman Siswa Yogyakarta juga tak luput nih jadi perhatian. So, kira-kira apa ya tanggapan netizen soal berita-berita itu? Ini dia video pertama. Di video pertama, sahabat Kompas TV, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tegas saat menjawab pertanyaan terkait usulan proposal perdamaian Rusia-Ukraina dalam forum ISS di Singapura. Seperti apa suasana tanya jawabnya? Ini dia videonya. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more. Video ini cukup mendapat atensi dari banyak netizen nih, salah satunya dari Yulia Ramadhani. Yulia bilang, bangga sebagai rakyat Indonesia. Indonesia menjadi pelopor perdamaian dunia, berdiri paling depan di saat negara lain hanya acuh tak acuh. Terima kasih Bapak Prabowo. Iya dong, kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Di netizen kedua ada dari Hanafi Hunter Channel. Hanafi bilang, ngeri ketika mendengarkan jawaban tegas dari seorang Jenderal Prabowo di depan para akademisi dan elit Eropa. Merinding aku, salam Indonesia Raya. Selain Hanafi, banyak juga nih sebenarnya komentar dari netizen yang bangga nih dengan jawaban Pak Prabowo. Bravo Pak Prabowo. Di netizen ketiga dari Fikri Arfandia, Fikri bilang, meskipun jawabannya ini kesannya adu nasib, tapi ini jawaban yang benar dan tegas untuk menjawab pertanyaan seperti itu yang seolah menganggap remeh Indonesia atau negara ASEAN secara tidak langsung. Hebat Bapak Prabowo. Sepertinya nih netizen yang satu ini nih udah nonton ya secara keseluruhan. Kamu udah nonton belum? Kalau belum nonton, boleh langsung aja cek videonya di channel YouTube Kompas TV. Tanya jawab Prabowo bahas soal usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina. Kita lihat nih video berikutnya yang menjadi favorit netizen. Lagi ramai jadi sorotan, supporter dan kelompok pesilat bentrok di Taman Siswa Yogyakarta. Bahkan 6 truk polisi yang mengevakuasi pesilat juga sempat dihadang warga dan supporter. Berikut videonya. Dan ini adalah bentrokan antara dua kelompok di Yogyakarta, saudara, tepatnya di Taman Siswa. Diduga bentrokan terjadi antara supporter dan juga kelompok pesilat yang terjadi sejak Minggu sore, saudara. Yang pertama datang dari Ivan Lopebert. Ivan bilang, Jogjaku yang damai, Jogjaku yang nyaman, dan Jogjaku yang bikin selalu kangen, tolong, please jangan nodai dengan kekerasan. Mari jaga Jogja selalu bersih, rapi, aman, jauh dari kekerasan. Setuju, tapi nggak cuma Jogja aja ya, kita harus jaga kota kita agar jauh dari kekerasan biar kita sama-sama nyaman dan aman. Komentar kedua dari Fadil Amru. Fadil bilang, saya pemuda tapak suci Putra Muhammadiyah dan juga sebagai mahasiswa yang merantau ke Jogja. Saya turut prihatin, khawatir sama warga yang dekat dengan kerusuhan. Semoga tidak ada warga yang menjadi korban kerusuhan. Ya memang ya, kalau terjadi kerusuhan itu pasti merugikan warga yang tinggal di sekitarnya. Takutnya nih, ada yang nggak tahu apa-apa malah jadi korban. Komentar ketiga dari sahabat lama jumpa. Monggo poro sedulur warga Jogja, kita jaga persatuan dan kesatuan demi keamanan dan ketentraman bersama.
Setuju, yuk udahlah, nggak usah nih terjadi bentrok-bentrok antara si A, si B, si C, si D. Di video ketiga tentang kasus pemerkosaan, publik dibuat miris dengan kisah pilu yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun di Sulawesi Tengah. Remaja yang tengah menjadi relawan banjir pada tahun 2022 lalu justru malah jadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 11 orang pria. Bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri. Tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya. Ya, tadi waktu yang berbeda, TKP yang berbeda. Ada 6 TKP tempat terjadinya kejadian persetubuhan terhadap anak kecil ini. Komentar pertama datang dari JP. JP bilang, hukum mati bagi para pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak. Wah, netizen yang satu ini nih, nulisnya caps lock dan diakhiri tanda seru di akhir komentarnya. Menurut kalian gimana para netizen? Sependapat nggak? Di netizen kedua ada Garcia HK. Garcia bilang, kebaikan dibalas dengan kekejian, kejamnya dunia ini. Nah iya nih, coba bayangin, ada remaja jadi relawan untuk bantu korban bencana alam, malah diperkosa. Gak habis pikir gak sih? Di netizen ketiga dari Rukan Ukan. Rukan bilang, usut tuntas perkara yang jelas salah seperti ini. Para pegawai pemerintah dan polisi yang gak amanah, amankan dengan sampai lolos dibloskan ke jeruji besi. Setuju, kita kawal kasus ini sampai tuntas agar para pelaku jera dan gak ada lagi kasus seperti ini. Nah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita yang dapat banyak komentar nih dari kalian para netizen. Kalau begitu sahabat Kompas TV, terima kasih sudah menyaksikan Netizen of Netizen dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Kalau begitu saya Anseli Natasha pamit undur diri dulu. Bye!